Kesempatan ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama, bahwa ibadah kali ini selain syarat sah dan rukun sholat, rukun ibadah masih ada satu syarat tambahan, yaitu tetap menjalankan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dihimbau oleh para umara dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian kami mohon untuk tetap menjaga jarak, maskernya tidak usah dilepas, dan nanti setelah sholat selesai khotib membacakan khutbahnya dimohon kepada semua jamaah untuk tidak merubah posisinya, tidak usah bergeser kemana-mana, nggak usah meringkasi alat sholat, nggak usah melepas alat sholat, khususnya untuk ibu-ibu. Dan bapak-bapak ini tidak mungkin lepas. Yang kedua, bahwa pada kesempatan kali ini kita laksanakan agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti setelah pelaksanaan sholat dan khotib membacakan, kita tidak menyembelih hewan kurban pada hari ini. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Setelah Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi yang dia alami dalam tidurnya itu benar-benar datang dari Allah, maka keputusannya kemudian adalah melaksanakan perintah Allah tersebut, yaitu untuk menyembelih putranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dengan melalui musyawarah dengan anaknya. Al-Quran menyebutkan dalam hal ini, ya bunayya inni ara fil manami asbabaka. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim telah berkeyakinan untuk melaksanakan perintah tersebut, iblis dalam hal ini yang sudah menjadi musuh manusia yang nyata
bukan main sibuknya. Dikatakan dalam sebuah kitab, sejak Nabi Adam diciptakan, iblis tidak pernah sesibuk ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah ini. Oleh karena itu, iblis pun terus-menerus untuk berusaha menggagalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menggagalkan niat Nabi Ibrahim yang telah teguh melaksanakan perintah tersebut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kemudian iblis ketika Nabi Ibrahim menuju tempat penyembelihan putranya ini, iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim yang sedang berjalan menuju tempat tersebut, ala tara'idala qamatihi wasna suratihi. Tidakkah kau melihat bagaimana tegapnya anakmu itu, bagaimana tampannya anakmu itu? Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, na'am, iya saya melihatnya. Walakin umirtu bidzalik. Namun ini adalah perintah Allah. Iblis pun kemudian putus asa untuk menggoda Nabi Ibrahim. Tapi sekali lagi, iblis adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk menggoda manusia. Karena itu kemudian iblis terus berusaha hingga kemudian yang didatangi adalah istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Iblis datang kepada Siti Hajar dan mengatakan, kaifa taqudina dhahaba Ibrahim jika yudhihahu. Bagaimana kau tenang-tenang duduk saja, padahal suamimu Ibrahim pergi untuk menyembelih anakmu. Siti Hajar kemudian merespon apa yang dikatakan makhluk terlaknat ini. Lalu kadzib alayya, kau jangan berdusta kepadaku. Lalu iblis menjelaskan, lihatlah suamimu pergi bersama anakmu dengan membawa pedang, dengan membawa alat penyembelih, dan dengan membawa tali untuk mengikat anakmu. Kenapa Nabi Ibrahim melaksanakan tersebut? Kenapa suamiku melaksanakan itu? Dan iblis menjelaskan, yazmu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Dia berkeyakinan bahwa itu adalah perintah dari Allah untuk menyembelih putramu itu. Hingga kemudian Siti Hajar menyatakan, seorang nabi tidak akan diperintah untuk melakukan hal yang batilah. Akhirnya iblis pun putus asa untuk menggoda Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sekali lagi iblis terus berpikir hingga kemudian iblis datang kepada putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail pun digoda untuk menolak apa yang diajak oleh bapaknya, apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Dan sama seperti bapaknya, sama seperti ibunya, Nabi Ismail juga tetap teguh untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Melihat peristiwa ini, saat itu Nabi Ibrahim belum mengatakan kepada anaknya bahwa ia akan menyembelih putranya, hingga kemudian tiba pada tempat yang telah dituju, dan Nabi Ibrahim menyatakan seperti yang dikutip dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami al-bauka, wahai putra kesayanganku, saya mimpi, berkali-kali mimpi tersebut. Dikatakan ini ara fil manami al-bauka, itu berarti mimpinya tidak hanya sekali. Karena Nabi Ibrahim ketika bermimpi pertama, Nabi Ibrahim ragu, adakah itu perintah Allah ataukah itu datang dari iblis. Hingga kemudian mimpi berikutnya, dan Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Dan saat itulah kemudian melakukan apa yang telah diceritakan sebagaimana tadi. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini sebagai pelajaran kepada kita. Dari peristiwa Nabi Ibrahim menegaskan tauhid, menegaskan kita untuk mengisahkan Allah, dan perjuangan untuk mengisahkan Allah itu tidak pernah sepi dari godaan-godaan. Pun demikian, dari kisah Nabi Ibrahim ini menegaskan kita untuk sabar melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana telah ditakdirkan bahwa iblis memang ditakdirkan, diciptakan untuk menggoda manusia, untuk ragu untuk melaksanakan perintah yang datang dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ini pun pelajaran bagi kita bahwa
Ketika kita teguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, iblis mungkin datang kepada orang di samping kita, suami, istri, mengajak kita untuk melanggar perintah Allah, melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah, terus dilakukan seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Iblis datang kepada istrinya gagal, kemudian iblis juga datang kepada anaknya sendiri, Nabi Ismail. Tapi alhamdulillah, seperti doa Nabi Ibrahim, Allahumma habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepada kami keturunan generasi yang soleh. Maka tugas kita adalah untuk menciptakan, menjadikan diri kita orang-orang yang soleh. Di samping itu juga mewujudkan generasi anak-anak kita, putra putri kita, untuk menjadi putra putri yang sanggup melaksanakan perintah Allah dan mencegah apa yang telah dilarang oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, peristiwa Nabi Ibrahim ini juga menegaskan kepada kita, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Sakir, yaitu seorang ulama dari Iskandaria, dalam kitab Wasail Aba li Abnai. Disebutkan di sini, ya bunayya, iyyaka an tadunna anna taqwallahi hiya shalah wasyam wa nahwihima min al-ibadati faqat. Wahai anakku, janganlah kau mengira bahwa takwa kepada Allah itu hanya salat, hanya puasa, atau hal yang serupa dengan itu dari ibadah-ibadah mahdoh saja. Wahai anakku, ketahuilah, inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai', fattaqillaha fi hikmati maulaka la tustahib amroh. Anakku, ketahuilah bahwa takwa kepada Allah itu diantaranya ada dalam hikmah fi maulaka, yaitu mengabdi kepada pimpinan, mengabdi kepada institusi, mengabdi kepada negara ini dengan sebaik-baiknya. Ittaqullah fi ihwanika la tu'ati ahadan minkum. Takwa kepada Allah bisa juga diwujudkan dalam persaudaraan, dalam perkawanan. La tu'ati ahadan minkum. Janganlah anakku, janganlah kalian menyakiti salah satu dari mereka. Takwa kepada Allah juga wujud dalam fi baladin la tahunhu wa la tusallit aduwan, yaitu takwa kepada Allah diwujudkan dalam mengabdi kepada negara. Karena itu janganlah kau berkhianat kepada negara. Janganlah menjadikan orang yang memusuhi negara itu sebagai pemimpin, orang yang tidak berniat untuk membangun negara itu sebagai pemimpin. Takwa kepada Allah diantaranya juga mewujud dalam fi nafsika alla tuhaddi fi sihati wa la tatahallaq bi siwal ahlakil fadilah. Takwa kepada Allah diwujudkan dalam dirimu sendiri, yaitu untuk menerapkan akhlak yang baik, untuk menerapkan akhlak-akhlak yang utama, untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, yang menyakiti, yang mengganggu, yang tidak membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan dengan hikmah yang ada pada peristiwa Idul Adha ini, kita mampu mewujudkan sifat yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim, sifat yang tidak diteladankan oleh Siti Hajar, sifat yang diteladankan oleh Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal wa'idin wa adkhalana wa iyyakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yada bil afrahi was surur wa dha'afa al-mustaqim jazilan ujur. Wa subhana man harrama sawmahu wa ajaba fitrahu wa 'adara fihi min al-ghurur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqu mahmudin wa ajabun mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadatan yasrahu Allahu lana biha sudur. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama madar al-islam ba'da al-futur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman mutalaziman ila yawmil ba'ts wal nusyur. Amma ba'du.
ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وأكثروا من الصلاة على النبي الكريم وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأحيي الكفرة والمسلمين وعلم كلماتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر من يؤذينا واهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الفضل يؤتيكم بارك الله أكبر. Ya, dilanjut sarapan. Peace. Sarapannya pecel.